Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Pipi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya, saya dapat pesan dari teman, katanya Bu Novi mau ketemuan saya pada waktu ini. Kalau boleh tahu, ada apa ya Bu Novi? Ini Bu, sebenarnya saya itu mau minta bantuan Ibu Pipi untuk Ya. membantu rasa kekhawatiran saya. Oh, kekhawatiran apa itu Bu Novi? Kekhawatiran saya terhadap salah satu murid saya di kelas yang bernama Ya. Syakib. Hmm, Mm-mm. kenapa dengan sakit? Syakib ini anaknya susah mengontrol emosi dan mengalami kesulitan belajar. Mm-mm. Eh, Ibu Novi lihat dia kesulitan dalam belajarnya itu seperti apa dan mengontrol emosinya seperti apa Ibu Novi? Saya lihat kesulitan belajarnya itu kalau misalnya belajar itu sering tidak selesai mengerjakan tugas, kemudian kalau mengontrol emosi itu kayak suka berselisih dengan teman-temannya, tidak mengerti temannya kayak gitu. Oke, Berkelahi, oke. ya. Situasi seperti itu apakah terjadi setiap hari pembelajaran atau berapa kali dalam hari pembelajaran? Hampir setiap hari situasi ini terjadi, ya. Hampir setiap hari ya? Ya, Eh, Ketika Ibu Novi menghadapi dia tidak menyelesaikan tugasnya, apa yang sudah Ibu Novi lakukan? yang saya lakukan itu melakukan pendekatan pada dia. Kenapa sih nak tidak selesai? Kalau misalnya saya fokus hanya kepada dia, selesai. Tapi setelah saya berpaling ke murid yang lain, dia juga sibuk dengan dunia dia, tidak memperhatikan lagi. Maunya maunya dia itu saya fokus terus sama dia, kayak gitu. Oh, begitu. Kemudian eh, kalau Ibu Novi fokus terus terhadap dia, tentu teman-teman yang lainnya jadi terbengkalai ya Bu Novi ya? Iya, pastinya teman-teman yang lainnya merasa dinomor duakan, tidak diperhatikan. Kenapa sih ibu selalu memperhatikan Syakib? Kenapa kami tidak? Itu merasa ada kecemburuan. Oh gitu. Terus bagaimana Ibu Novi menyikapi sikap teman tadi? Saya memberi pengertian sama teman-temannya. Ini kan Syakib ini kan baru pindah, mungkin dia butuh yang namanya penyesuaian dengan lingkungan. Ada anak yang mengerti, ada juga yang tidak mengerti. Oke. Ibu Novi udah pernah mencari tahu tidak penyebab sakit ini eh, harus ditungguin? Apakah karena memang dia tidak paham dengan tugas yang diberikan atau apa Bu Novi? Iya, saya sudah memanggil orang tuanya. Kemarin yang datang neneknya karena ibunya kan sedang hamil tua, jadi tidak bisa menemui saya. Ayahnya juga masih bertugas di Aceh. Uh, Oh waktu gitu. ber- uh, Waktu bertemu dengan neneknya itu
Kata neneknya, mohon Bu perhatiannya sama cucu saya ini, karena dia dulu waktu di Aceh pernah jatuh, mungkin terjadi gangguan pada ini otaknya, jadi mohon untuk Ibu lebih perhatian dengan Syakib, itu bilang neneknya. Hmm, Selain bentuk wujud perhatian, ada nggak wujud yang lain yang Ibu Novi lihat itu bisa menjadi suasana atau situasi yang membuat Sakib tuh mau diajak belajar atau mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan? Ya, Syakib ini kan kalau saya lihat kayaknya anaknya ini kreatif, jadi lebih ke seni. Saat Hmm. saya ajarkan seni membuat membuat prakarya itu dia lebih lebih antusias dan mau. Makanya kalau ke Hmm. seni dia suka itu. Buat-buat Oh, prakarya, hiasan-hiasan kelas. oh gitu. Berarti kalau dia punya kecenderungan seperti itu, mungkin memang gaya belajarnya mungkin Ibu yang lebih ke mungkin kalau seperti itu bisa jadi mungkin kinestetik gitu kan atau dia audio visual gitu kan. Nah, Bu Novi pernah nggak memvariasikan kegiatan belajarnya dengan eh, gaya belajar dari Sakit misal kalau Hmm. kalau kesenian ya kan mungkin suka menggambar, membuat Hmm. karya apa karya apa. Kalau untuk mata pelajaran yang lain pernah nggak Ibu Novi coba terapkan yang membuat dia beraktivitas seperti itu? Ya kayaknya ada yang membuat dia beraktivitas. Kayaknya dia ini ke kinestetis kalau kalau saya lihat. Dia orangnya kan Mhm. suka sama tumbuhan, hewan-hewan kayak gitu. Kemarin ada lihat kucing kayaknya sayang sama kucing. Mungkin kayaknya saya akan ini deh. Lebih pembelajaran saya akan lebih saya tingkatkan atau nanti saya akan cari-cari media pembelajaran yang menarik untuk Syakib ini, terutama untuk murid-murid yang lain bisa jadi ya Bu ya Pipi, Bu Pipi. Iya, itu tadi Bu Novi, kalau Hmm. masalah dia yang ini tadi, masalah mau mengikuti pembelajaran dengan baik, kalau memang gaya dia seperti itu, itu mungkin bisa Ibu jadikan strategi ya untuk Ya. bisa memotivasi atau menstimulus Sakib ini untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Bisa jadi dia memang Hmm. tipikal gaya belajar seperti itu. Jadi mungkin Bu Novi tidak tidak harus memberikan hanya fokusnya kepada Sakib karena takutnya kalau Bu Novi fokus aja terhadap Sakib seperti apa yang sudah Bu Novi lakukan, nanti kita sayang dengan anak-anak yang lain yang otomatis akan mendapatkan porsi perhatian yang berkurang kayak gitu. Hmm. Otomatis ya itu bisa jadi nanti memicu kecemburuan atau rasa tidak adil. Nah, jadi Hmm. mungkin dalam proses pembelajaran bisa walaupun di luar kesenian misal kalau Bu Hmm. Novi belajar IPA mungkin kan. Nah, Ya, Bu Novi bisa tentang apa misalnya tentang apa Bu Novi materi IPA misalnya tumbuhan. ya bagian tumbuhan. Ya. Bagian tumbuhan. Nah, kalau Hmm. bagian tumbuhan karena dia suka bergerak, melakukan Hmm. aktivitas, mungkin Bu Novi bisa minta Sakib, ayo Sakib keluar kelas cari cari satu batang tanaman atau tumbuhan gitu kan. Nah, Ya. nanti dalam pembelajaran bisa kita lihat atau bisa Ibu Novi minta dia untuk menunjukkan bagian-bagian dari tumbuhan kayak gitu kan. Hmm. Jadi eh, lebih memanfaatkan gaya belajar kinestetik kalau seperti itu menurut saya Bu Novi. Menurut Bu Novi Iya. gimana? Iya, kayak menurut saya kayaknya iya. Saya akan lebih mengembangkan lagi gaya belajar yang saya gunakan sehingga membuat anak-anak semua semua anak itu merasakan yang namanya bahagianya pendidikan ini. Dia Oke. bagaimana dia tumbuh sesuai kodratnya. Oke. Iya. Berarti kalau yang untuk masalah dia sering tidak
melaksanakan tugas-tugas dengan Mm-mm. seperti yang Bu Novi harapkan, nah mungkin solusi yang barusan bisa ke depan bisa Ibu Novi terapkan. Iya, Nah, selanjutnya tadi sikapnya yang apa tadi Bu Novi? susah mengontrol emosi itu. Susah mengontrol emosi. Mm-mm. Nah, kira-kira Saya, mm-mm. menurut pengamatan Bu Novi, eh, mengontrol bagaimana emosi Sakib yang Ibu lihat? Saya lihat emosinya itu labil. Jadi kalau dalam pembelajaran itu saya sudah melakukan segitiga restitusi seperti yang kita pelajari kemarin, apalagi saat dia bertengkar dengan temannya, saya coba melaksanakan segitiga restitusi ini. Tapi kayaknya dia ini orangnya tidak mau yang namanya disalahkan. Jadi Oh gitu. saat segitiga restitusi ini Sakib, tahu nggak Sakib? Apa kesalahan? Apakah Sakib sudah melakukan keyakinan kelas, melaksanakan keyakinan kelas? Sudah Bu, katanya. Malah dijawabnya kayak gitu. Padahal kan keyakinan kelasnya tadi tidak dijalankannya saling menghargai. Tidak Bu, saya tidak bersalah, kata dia. Seolah-olah dia itu tidak mengenal yang namanya kata salah. Dia itu benar. Jadi akhirnya bagaimana supaya mereka bisa berteman kembali, saya bilang begini. Jadi maunya Syakib gimana? Saya itu memukul teman tadi tidak sengaja, katanya. Oh, jadi kalau tidak sengaja Syakib mau minta maaf, mau. Itu Gitu. dia. Nah, tindakan Sakib yang tidak mau disalahkan itu seberapa sering Ibu Noviana melihatnya? Saya lihat sering, terlalu sering bisa jadi. Makanya saya lebih bilang ke teman-temannya, kalau misalnya kalian lihat Sakib mulai menunjukkan tanda-tanda seperti itu, lebih baik kalian mencari aktivitas yang lain. Jangan langsung mendekati Syakib daripada nanti dia emosi terus dipukul lagi kan. Itu saya Oke. bilang. Iya, berarti Bu Novi sering melihat ya Sakib Ya. memukul temannya. Nah, Mm-mm. saat Bu Novi melihat Sakib sering memukul temannya, eh, apa penyebab atau latar belakang kemudian Sakib itu memukul temannya yang Ibu Novi lihat? Kalau Penyebabnya. saya lihat penyebabnya dia merasa katanya temannya itu mengejek dia. Hmm, Padahal kata temannya saya tidak mengejek, Bu. Saya cuma melihat dia. Melihat dia, mm-mm, tapi kata Syakib dia melotot sama saya, Bu. Kata gitu. gitu. Mm. Ya, eh, untuk menangani masalah Sakib yang suka mukul temannya ini, selain melakukan restitusi terhadap Sakibnya, Bu Mm. Novi juga memperingatkan teman-temannya untuk Ya, agak menghindar atau menghindar atau mencari aktivitas lain. mencari aktivitas lain ya. Ya, Sekiranya memang apa reaksi sikap Sakib ini ya. mulai menunjukkan tanda-tanda dia akan melakukan kekerasan terhadap temannya gitu ya. Mhm. Terus juga saya kalau sudah melihat tanda-tanda seperti itu, saya alihkan juga perhatian Syakib. Ayo Syakib kita buat prakarya untuk hiasan kelas. Nah, baru dia, oh ya Bu, jadi dia lupa tadi, marah sama temannya tadi. Itu aja cara Gitu. saya lakukan. Oke, berarti upaya-upaya yang sudah Ibu Novi lakukan Mhm. untuk menghadapi eh, perilaku sakit yang emosinya tidak stabil. Ini yang pertama tadi Bu Novi sudah melakukan restitusi ya terhadap sakitnya Ya. sendiri. Kemudian terhadap temannya, Bu Novi sudah memperingatkan temannya untuk lebih berhati-hati atau lebih jeli melihat bagaimana perubahan sikap sakit
Ya, yang ini ya, sikap sakit dan berusaha untuk mengalihkan kepada aktivitas yang lain. ya. Kemudian kembali kepada sakitnya, Ibu Novi juga Mm, coba mengalihkan dia untuk, melakukan aktivitas aktivitas yang lain yang gitu ya, lain ya. atau memberikan aktivitas lah kepadanya Memberi gitu ya. aktivitas khusus untuk dia. Iya, untuk mengalihkan perhatian dia terhadap teman-temannya. Iya. Baik, sejauh yang sudah Ibu Novi lakukan itu, Mm. menurut Bu Novi, adakah, alternatif atau upaya lain yang bisa dilakukan, Bu Novi? Mungkin ini alternatif yang akan saya lakukan lagi, saya akan membuat perencanaan lagi pembelajaran yang berpihak kepada murid, mungkin yang ada yang audio, audiovisual, kinestetis, itu akan saya bagi-bagi karena sepertinya dia ini lebih ke kinestetis, nanti bagaimana tugasnya supaya dia bisa menyelesaikan tugas seperti teman-temannya. Hmm. Uh, Mungkin ada satu lagi saya akan berkonsultasi lagi kayaknya dengan orang tuanya. Rencana Uh, berkonsultasi dengan orang tuanya itu rencana dalam bayangan Bu Novi itu akan apa yang ingin Ibu Novi bicarakan? Atau Mungkin apa yang Ibu Novi harapkan nanti di sana? yang saya harapkan kan kalau kata orang tuanya kan kemarin dia jatuh tuh, saya mau tanya lagi apakah sudah dilakukan terapi. Mudah-mudahan kan kalau Oke. sudah dilakukan terapi dia akan bisa bisa Terbantu lah menyesuaikan ya. diri, bisa berkomunikasi dengan baik, menghargai teman-temannya, insya Allah kan, Oke, gitu. baik. Jadi dari beberapa upaya yang sudah Ibu Novi lakukan, baik itu melakukan restitusi, memberikan pemahaman kepada teman, kemudian meningkatkan aktivitas belajar dia. Nah, dari ketiga langkah yang sudah dilakukan tadi, Bu Novi ada melihat di antara ketiga upaya tadi yang mana yang eh, lebih tepat sebagai treatment ataupun, penanganan masalah, emosionalnya yang tidak stabil itu? Kalau emosionalnya itu kayaknya itu, kalau emosionalnya kayaknya bimbingan, saya akan berkonsultasi dengan orang tuanya. Kalau masalah kesulitan belajar mungkin dalam pembelajaran yang saya lakukan, Oke, gitu. baik, Bu Novi, mungkin, saya memberi tanggapan dari rencana Bu Novi yang ke depan, saya menggarisbawahi yang rencana, Bu Novi akan lebih, meningkatkan perencanaan pembelajaran bagi Ya. anak-anak di kelas Bu Novi sebagai salah satu treatment untuk menangani kasus sakit dengan melakukan pendekatan gaya belajar sesuai dengan gaya belajar anak dengan harapan, eee, apa aktivitas belajar sakit yang awalnya itu rendah atau tidak peduli atau tidak menyelesaikan yang terjadi itu bisa lebih baik dengan, model kinestetik seperti yang, Bu Novi ceritakan tadi. Kemudian ketika dia sudah, beraktivitas penuh seperti itu harapannya, dia berkonsentrasi dengan aktivitasnya sehingga, ruang untuk dia, apa istilahnya ya, eee, cekcok ataupun, ribut dengan temannya Ribut juga dengan bisa, teman. ditekan gitu ya, karena dia sudah Ya. sibuk dengan aktivitas pembelajaran yang sudah Ibu Noviana, kerjakan dan saya merasa itu, cukup cukup baik, mungkin ya, cuma karena kita belum terapkan ya mudah-mudahan, solusi itu bisa menjadi solusi terbaik bagi perkembangan belajar sakit dan perkembangan, emosional sakit. Ya. Dan betul, kita juga terus harus komunikasi intens, kepada orang tua supaya bisa saling bersinergi untuk mensupport, anak ini dalam kegiatan belajarnya. Ya, mungkin,
itu dua rencana ke depannya yang akan Bu Hmm. Novi laksanakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu Novi laksanakan ini bisa menjadi solusi untuk permasalahan Ananda Sakib dan teman-temannya yang ada di kelas. Gimana Ya, Bu Novi? Apakah sudah cukup pembicaraan kita atau ada lagi yang ingin Bu Novi sampaikan? ya, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak Ibu Pipi sudah membantu rasa kekhawatiran saya dan saya jadi tahu apa solusi ke depannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.